Selamat pagi, perkenalkan saya Kristina Lucy Sukingtias, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Getasan, Kabupaten Semarang. Pagi hari ini, untuk memenuhi tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi, saya akan melakukan observasi, tetapi sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi. Saya selaku observer dan sebelah saya adalah Ibu Harimah, guru matematika kelas 8 yang akan saya observasi. Mari kita mulai. Selamat pagi Bu Harimah. Selamat pagi Bu Lucy. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, semangat? Semangat tentunya. Ya. Pagi hari ini Bu Harimah, sebelum saya melakukan observasi di jadwal yang sudah ditentukan, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bu Harimah, untuk tujuan pembelajaran kali ini apa saja? Ya, untuk besok pembelajarannya saya mengambil di kelas sederhana. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi menggunakan teorema Pythagoras. Jadi materinya adalah teorema Pythagoras di kelas 8. Ya, terima kasih. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai? Iya, jadi fokus untuk area pengembangannya adalah di keaktifan siswa. Keaktifan siswa. Nah, ini tadi tujuannya sudah, kemudian pengembangannya adalah fokus keaktifan siswa, bagaimana siswa nanti aktif dalam pembelajaran. Kemudian strategi yang sudah dipersiapkan? Iya, strategi yang sudah dipersiapkan tentunya strateginya berdifferensiasi. Ya, jadi nanti saya akan menentukan yaitu diferensiasi di konten, ya, di mana nanti saya akan menyampaikan bahan ajar lewat online. Jadi mereka bisa mempelajari di rumah. Juga ketika di kelas juga saya mempersiapkannya lewat PPT atau media. Saya sampaikan kepada peserta didik itu yang ada kontennya. Kemudian untuk prosesnya nanti ada pembelajaran berkelompok dan individu. Kemudian untuk produknya juga untuk LK yang saya persiapkan adalah nanti mereka bisa untuk kelompok nanti tipos dulu yang begini nanti didalam. Saya kamu tidak mau lega kok. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tadi jam pertama pelajaran apa? Gimana? Olahraga. Tadi agak berkeringat ya, tidak apa ya. Olahraga kita matematika tadi otak kiri sekarang otak kanan ya. Ya sering. Oke, sebelum kita mulai tadi kalian sudah berdoa ya. Yang pertama, coba sekarang dilihat dulu di bawah mejamu ada sampah tidak? Kalau ada sampah silakan dipungut dibuang di tempat sampah dulu. Ada? Oke. Anak-anak kita akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Kita melanjutkan materi yang baru, ya. Tapi sebelumnya kita mau dulu mau meminta kalian menyebutkan satu kata positif untuk kamu sendiri. Satu kata positif. Nah itu kan apa ya? Setiap kata yang kita keluarkan itu kan doang ya. Nah coba mau pikirkan satu kata positif. Coba siapa? Keren. Hebat. Lagi. Bisa. Semangat. Kalau mau yang tahu apa? Oh, satu kata. Berbagi, oke. Lagi. Bahagia. Senang. Oke. Itu kata-kata positif. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata positif, nah itu adalah doa untuk kamu sendiri ya.
menghargai dan menghormati satu sama lain baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Ya, kita bisa mulai ya. Oke. Hari ini kita melanjutkan yaitu masih tentang teorema Pythagoras. Ya. Nah, itu sudah sampaikan apa itu teorema Pythagoras, kemudian sejarahnya, kemudian apa lagi kegiatanmu yang sudah kita lakukan? Membuktikan teorema Pythagoras dan sudah kamu buktikan kebenarannya. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu manfaat dari teorema Pythagoras yaitu tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya kita mau mengetahui materi pelajaran dulu yang harus kamu tahu ya. Nah, jenis-jenis segitiga yang kalian ketahui berdasarkan besar sudutnya. Oke, siapa yang mau menjawab? Ya. Segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya siku atau 90 derajat. Terus segitiga siku segitiga yang bisa dengan berdasarkan bukan panjang ini. Apa? Ingat nggak? Lancip, ya lancip jika ketiga sudutnya itu lancip, satu lagi siku lancip, satu lagi itu tumpul jika salah satu sudutnya berupa sudut tumpul atau besarnya lebih dari 90 derajat. Nah ini ya, jika siku-siku jika ini, nah ini salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Segitiga tumpul jika salah satu sudutnya itu berupa sudut tumpul atau lebih besar dari 90 derajatnya. Dan yang terakhir segitiga lancip kalau ketiganya itu besar sudutnya adalah lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, ini pelajaran kelas berapa ya? SD. Ingat ya? Oke, yang kedua, materi pelajaran yang kedua, bagaimana bunyi teorema Pythagoras ya? Kita belajar. Apa ya? Ini toh. Ini ya. Ingat ya? Pada segitiga siku-siku, jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku ya. Kuadrat sisi terpanjang, mana sisi terpanjangnya? Misalnya C ya. Sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya. Lalu tuliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hanya berlaku pada segitiga siku. Nah, teorema ini yang nanti kita gunakan untuk menentukan jenis segitiga. Ya, oke. Lanjut. Nah, hari ini kita mau belajar yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi menggunakan teorema Pythagoras. Sudah siap belajar hari ini ya? Kita hanya mempelajari satu ini ya, tujuan pembelajarannya. Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi menggunakan teorema Pythagoras. Ya. Nah, contohnya, nah ini misalnya kalian di ini ya. Tempat joglo itu mana ya? Jogja Tengah betul ya. Jogja juga Jogja. Nah, di sini misalnya ya Joglo adalah nama rumah Jawa Tengah. Nah, salah satu jenisnya jadi joglo itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada yang namanya joglo Semar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, ada tandu yang bentuknya seperti tandu. Kemudian salah satu bagiannya adalah penyangga. Orang-orang yang membentuk segitiga siku ini loh. Ya, jadi ada penyangganya di yang menyangga antara ya tiang dengan atapnya ya. Nah, dalam proses pembuatan penyangga rantang, pasti masyarakat memiliki ukuran yang spesifik ya supaya bisa menyangga dengan baik. Ya, kemudian nah harus berbentuk segitiga siku-siku yang pas ya. Nah, jika masyarakat ingin membuat penyangga dengan panjangnya misalnya 50 cm, 45 cm, dan 40 cm, apakah akan membentuk segitiga siku-siku? Nah, kita bisa menggunakan pakai apa tadi? Teorema Pythagoras. Ini adalah salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga pentingnya kamu belajar teorema.
jelaskan secara singkat saja ya, karena setelah ini kita akan beraktivitas ya. Menentukan jenis segitiga jika kita tahu panjang ketiga sisinya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita tahu teorema Pythagoras seperti ini ya. Dengan C itu adalah sisi terpanjang. Jadi kita menamai sisi terpanjangnya C. Jika kamu menamai sisi terpanjangnya dengan huruf yang lain ya boleh ya. Nah, misalnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keadaan yang pertama jika dia sama dengan maka segitiganya adalah segitiga siku. Tetapi jika C kuadratnya itu lebih besar ya, lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya itu, maka segitiganya merupakan segitiga tumpul. Dan yang ketiga adalah jika C kuadratnya itu kurang dari ya, kalau kamu hitung itu ternyata kurang dari jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Bisa dipahami nggak? Ya. Oke, contohnya. Nah, ini diberi contoh. Misalnya panjang sisinya ada 7, 8, dan 12. Kita tandai dulu yang sisi terpanjang yang mana? 7, 8, atau 12? 12, maka kita kuadratkan ya. Kita bandingkan 12 kuadrat kita bandingkan dengan 7 kuadrat tambah 8 kuadrat. Kita hitung ternyata lebih besar. Kalau lebih besar berarti segitiga apa? Kumpul. Itu seperti itu. Jadi tanpa kita menggambar, tanpa kita melihat segitiganya, kita bisa menghitung menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga ya. Nah, contoh yang lain seperti ini. Perlihatkan cepat saja. Nah, kalau ini 8, 15, 17. Sisi terpanjangnya berapa? 17. Kita bandingkan. Ternyata sama. Kalau sama apa? Siku. Ini 8, 10, 12. Sisi terpanjangnya 12. Kita bandingkan. Ternyata lebih kecil, segitiga lancip. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Sekarang kita mau diskusi kelompok dengan cara, nah dijelaskan dulu ya. Nanti pembagian kelompoknya sudah seperti ini. Ada yang belum? Ada yang masih bertengkar-tengkar? Sudah? Ya, sudah ya. Jadi tempat-tempatnya sudah seperti pembagian kelompoknya. Nah, Ibu akan berikan LKPD, kemudian kamu siapkan dulu perlengkapan yang sudah disampaikan kemarin. Gunting. Nah, kita disiapkan dulu. Gunting, kemudian susun, derajat, garis. Namanya matris ya. Matris. Oke, berikan dulu satu kelompok yang diberi satu lembar ya. Kurang ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu. Kamu boleh tuliskan dulu di sebelah sini ya. Nama anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian Ibu jelaskan. Nah, masing-masing kelompok tadi sudah Ibu berikan LKPD dengan ukuran. Di situ Ibu berikan ukuran segitiga yang berbeda-beda. Ya, Ibu sudah tentukan di situ. Tetapi kamu boleh kalau misalnya kamu mau mencoba ukuran yang lain. Tapi kalau mau ukuran itu boleh. Dan itu berbeda satu sama lain, ya. Tadi setiap kelompok berbeda, ya. Di sini sudah ada ukurannya, tapi kalau kamu mau mencoba ukuran yang lain boleh. Ya, asal muat nanti ditempel di sini, ya. Jadi langkah pertama adalah apa? Oh ya, itu bagikan sedotannya gitu ya. Ibu berikan sedotan, satu kelompok 3 sedotan. Nanti masing-masing sedotan kamu ukur, ya. Ukur sesuai panjang sisi yang ditentukan. Boleh sesuai yang ada di sini,
segitiga panjang sisi itu sehingga membentuk segitiga, kamu tempel di sebelah sini. Ya, itu sudah perkirakan di sini ya. Tempel di sini. Nah, setelah ditempel, nanti pakai double tip aja. Ya. Ditempel, kemudian kamu selidiki, ya. Pakai solasi di sana. Bisa. Ya, oke. Kamu selidiki, ya. Selidiki segitiga yang terbentuk apa? Boleh kamu selidiki menggunakan busur yang kamu siapkan, ya. Kamu ukur sudut yang terbentuk. Kemudian kamu selidiki menggunakan ini bentuk umumnya teorema Pythagoras, ya. Apakah betul C kuadrat? Nah ini kamu isikan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Ya, sehingga kamu dapat menyimpulkan di sini ya. Segitiga apa yang terbentuk karena bentuk umumnya seperti apa? Ya. Paham? Nah, nanti kriteria penilaiannya ini ya. Sudah tuliskan di situ ya. Nanti dari segitiga yang kamu buat. Ya, kemudian isiannya di sini sudah tidak. Oke, sebelum bekerja ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, itu beri waktu 15 menit cukup ya. Oke, silakan. Oh iya. Nah. Nah, yang membutuhkan double tip, fungsikan di sini ya. Jadi kamu ini kamu menempelnya terserah ya. Boleh yang paling panjang di bawah, boleh yang paling panjang di samping. Ini tempel dulu satu sisi, terus digabung dengan sisi yang lain hingga pada segitiga. Ya, ini dibantu dulu. Ya. Oh iya.
berarti apa tadi? Tadi kalau sama dengan apa? Teorema Pitagorasnya apa? Sudah, sekarang bawahnya dikasih terus diukur. Yang lain. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini anak-anak presentasi ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kelompoknya Dera dulu, silakan. Ya, ya. Videonya. Ya, semua maju satu. Ya, di bawah aja. Oke, kelompok yang lain silakan memperhatikan, ya. Karena hasil dari pekerjaanmu kan berbeda dengan kelompok yang lain. Ya, jadi kamu bisa memperhatikan hasil pekerjaan kelompok yang lain. Kamu boleh mengkritisi, ya. Misalnya ada yang salah, nah, boleh kamu sampaikan, ya. Silakan. Selamat siang. Perkenalkan, saya Naomi. Saya ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Diperlihatkan ya, Oke. Ukurannya berapa? Dari soal yang kami dapatkan, segitiga yang kami temukan yaitu segitiga siku-siku dengan panjang 5 cm kali 12 dan kali 13 cm. Kesimpulannya yaitu segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah Coba Hera diulangi dulu. Ukuran yang kamu peroleh berapa senti dan berapa senti panjangnya? ukuran yang saya dapatkan yaitu 12 cm kali 5 cm dan kali 13 cm. Diulangi Hera. Ukuran yang saya dapatkan yaitu 12 cm, 5 cm dan 13 cm. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. B kecil no? B kecil. Ya dimasukkan C-nya berapa dimasukkan?
Oke, coba dijelaskan ya, Ra? Ya. Setelah diselidiki menggunakan teori Pythagoras. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya yaitu 13 cm, A kuadratnya yaitu 5 cm, B kuadratnya yaitu 12 cm. Kuadrat yaitu 169 cm. 5 kuadrat yaitu 25 cm dan 12 kuadrat yaitu 145 cm. Maka dijumlahkan 25 cm dan 144 cm yaitu 160. Yang dari kelompok kami Ya, berikan applause untuk kelompoknya ya. Nah, ini adalah salah satu kelompok yang mendapatkan tadi ya, mendapatkan segitiga siku. Siapa yang mendapatkan segitiga lancip setelah diselidiki? Ada? Oke, satu. Apa aja? Yang tumpul? Oke, ada. Yang siku-siku selain kelompoknya Hera? Ya. Oke. Iya, nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan ya. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara menentukan jenis segitiganya, kita bisa tentukan ya. Untuk yang permasalahan di awal tadi ya, kita bandingkan yang paling panjang berapa? Kita mau bandingkan ini ya. Yang paling panjang berapa ukurannya? 50. Oke, 50 kuadrat. Kita bandingkan dengan 45 kuadrat ditambah 40 kuadrat ya. Ini 5 kali 5 25 tambah 02. Kemudian ini 4 kali 5 20 ya. Tambah kita bandingkan berapa ini? 3.000 sama tidak? Tidak sama, lebih apa? Sehingga ini segitiga apa? Lancip. Sehingga bisa digunakan untuk penyangga tidak? Tidak bisa ya. Segitiga lancip sehingga tidak bisa digunakan sebagai penyangga. Oke. Anak-anak sebelum ini ya, nanti Ibu berikan asesmen individu yang kamu kerjakan di rumah. Nanti Ibu share di grup ya. Kemudian kita mau melakukan progresi dulu hari ini. Ibu sampaikan di grup juga linknya ya. Boleh siapkan. Handphonemu. Aku sampaikan ke Hera. Ya. Sebelum kita lakukan refleksi, kita simpulkan dulu hari ini. Ya. Melalui teorema Pythagoras kita bisa apa tadi? Mengetahui atau menentukan jenis segitiga. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya apa? Tumpul. Jika C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya apa? Kalau lebih kecil, lancip. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, segitiganya apa? Siku. Oke. Nanti itu bisa kamu gunakan untuk asesmen individu yang Ibu sampaikan di dulu ya.
bebas. Tapi jangan lihat kalau emosi, jangan yang datar ya. Kalau datar nggak tahu kamu senang apa. Ya silakan. Sakit. Loh, belum. Oke. Oh, ada yang bed. Oh, tapi ada yang bed. Oh. Ya, bersebelas. Lanjut. Oke. Sangat sigma itu apa? Keren. Oke. Coba dilihat ada yang bedmu, dia ternyata temanmu. Oke, lanjut. Udah, 37. Oke, 37. Yang cek 2 kali. Yang mana aku 2 kali. Oke, adakah yang tidak senang di sini? CBJ itu apa? Oke, kalau Ibu lihat sebagian besar senang ya. Oke. Ada yang berikut tadi? Ada yang belum? Sudah semua? Lanjut. Kedua. Sudah belum? Oke, lanjut 2. Nah, apakah kamu dapat menentukan jenis segitiga? Sudah bisa apa belum? Apa ragu-ragu? Boleh kamu isi ragu-ragu sudah atau belum? Masih belum paham? Silakan isikan. Oh, ada yang ragu-ragu. Oke. Ini ragu-ragu. Coba kamu isinya sesuai kalian sendiri ya. Ini apa lagi? Lagu dikit. Ada yang nggak bisa nih? Bingung? Oke, ya. Berarti masih ada yang belum bisa. Oke. Apa yang belum kamu pahami tadi? Masih bingung ngitungnya? Masih apa? Oke, masih ada yang bingung? Ayo komentarnya yang bagus loh. Ini apa ini? Kamu nanya aku tanya siapa? Bingung menghitung apa ini? Kalau kamu bingung menghitung ya berarti kamu harus latihan menghitung siapa sih? Oke, sudah? Sudah semua? Sudah semua? Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Bagi anak-anak yang hari ini belum paham, silakan nanti boleh diulang di rumah. Setelah ini silakan nanti pekerjaannya dikumpulkan ke Hera ya, ketua kelas. Itu ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Kita masih tema Pitagoras, tapi untuk manfaat yang lain, ya. Oke, Ibu akhiri. Selamat pagi dan boleh mempersiapkan pelajaran berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Selamat siang, saya Kristina Lucy Sutintias, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Getasan, Kabupaten Semarang. Siang hari ini saya akan coaching pasca observasi sebagai memenuhi tugas modul 2
2.3 dan saya akan memperkenalkan Ibu Harimah sebagai coach saya, kemudian Ibu Dani sebagai PP saya. Siang hari ini saya akan melaksanakan coaching. Mari kita laksanakan. Selamat siang Bu Harimah, selamat siang Bu Dani. Ya, beberapa minggu yang lalu kita melakukan observasi dengan Bu Harimah, kemudian observasi di kelas, dan siang hari ini sudah sampai ke pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Harimah ketika melaksanakan observasi atau melaksanakan pembelajaran di kelas 8? Iya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi dengan teman-teman. Ya, tentu saja perasaan saya semangat, senang sekali. Ya meskipun agak deg-degan, tetapi ya senang karena itu penyemangat juga buat saya. Kemudian dari observasi kemarin, apa sudah sesuai rencana Bu Harimah? Ya, sebelum observasi kan kita membuat modul ajar yang merencanakan apa yang kita ajarkan. Nah, kemarin saya lihat, menurut saya itu sudah sesuai dengan rencana saya, sesuai dengan modul ajar yang sudah saya tuliskan. Wow. Kemudian anak-anak juga sudah berkelompok sesuai dengan yang saya tentukan. Karena kadang ada anak-anak yang ketika dikelompokkan sesuai yang guru tunjuk seperti itu, ada anak-anak yang protes, tapi kemarin seperti itu. Kemudian dari kegiatan pembelajaran waktu itu, hal-hal apa saja yang ingin ditingkatkan dari pelaksanaan observasi? Fokus yang ingin saya tingkatkan dari observasi kemarin, yang pertama adalah keaktifan anak, yang kedua adalah kolaborasi Keaktifan anak, iya, keaktifan dan kolaborasi. Nah, kalau boleh saya tanya, pencapaian dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Harimah, di situ kan kira-kira kan dari 1 sampai 10. Kira-kira kalau Bu Harimah menilai berapa ya dari kegiatan kemarin? Kalau suruh menilai itu gimana yang menilai sendiri. Tapi kalau harus menjawab, jawaban saya 7 sampai 8. 7 sampai Maksimal 8. Oh, 8 gitu aja ya Bu ya. Berarti dari pencapaian kegiatan ini Bu Harimah menilai 8 ya. Berarti kan belum sampai 10. Nah, kira-kira dari berarti ada 2 ya Bu, ada 2. Yang menurut Bu Harimah itu apa? Yang itu bisa dikatakan Kekurangan gitu ya. Kekurangan. Kalau saya lihat yang kemarin saya melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas, yang pertama adalah dari saya yaitu manajemen waktu. Ya, meskipun di sebelum observasi kita sudah merencanakan sedemikian rupa, ya, tetapi ketika di kelas ternyata banyak faktor X dan Y yang terjadi sehingga kemarin kurang waktu seperti itu. Jadi alokasi waktu, iya betul sekali. Jadi mungkin menurut saya, yang saya pribadi mungkin lebih ke manajemen waktu yang pertama. Yang kedua adalah saya lihat adalah peserta didik rumah, keaktifan siswa dalam dari situ kira Bu Harimah punya langkah-langkah atau punya gambaran ya untuk meningkatkan manajemen waktunya seperti apa, kemudian kurang aktifnya siswa itu bisa punya hal-hal untuk meningkatkan hal ini. Yang pertama mungkin untuk yang manajemen waktu saya berpikir atau untuk kedepannya mungkin yang pertama saya harus belajar ya bagaimana cara mengelola waktu dengan baik. Dalam hal ini adalah alokasi waktu dalam pembelajaran. Bisa saya lakukan dengan
yang saya ajarkan pada hari itu akan saya berikan di hari sebelumnya, sehingga peserta didik itu sudah belajar dulu di rumah, sehingga pada waktu itu mereka paling tidak sudah siap, meskipun tidak memahami tapi mereka sudah sedikit membaca dulu materi yang sudah diajarkan. Yang kedua mungkin untuk saya berpikiran untuk sintaks yang saya berikan itu mungkin saya efisienkan, sehingga ada beberapa mungkin kan ada sintaks yang membutuhkan waktu yang lama, itu menurut saya efisienkan sehingga tidak menyita waktu yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mahasiswa saya berpikiran yang pertama strategi yang mungkin saya lakukan di kelas bisa menggunakan tutor sebaya, karena kadang anak itu kalau interaksi dengan guru itu kadang malu atau tidak mau menyampaikan apa kesulitan mereka. Tapi dengan tutor sebaya, dengan teman-teman itu mereka mungkin lebih leluasa atau luas gitu ya menyampaikan kesulitan. Itu mungkin ya. Luar biasa nih. Dari Mas sudah menemukan atau sudah mempunyai solusi-solusi untuk permasalahan yang jenengan hadapi. Nah, tadi sudah ada tutor sebaya, pada itu kan membantu Mas, meskipun baru berpikir hari ini ya. Iya. Jadi ada strategi yang lain aja. Nah, kira-kira dari kegiatan ini ada yang membantu Mbak Ima? Kalau di SMP ini di sekolah ini kan tidak hanya saya yang belajar matematika begitu ya, dan kita memang sering ada ombel, kemudian kita juga sering bertemu untuk membicarakan kesulitan apa yang kita hadapi di kelas ketika kita belajar begitu. Ini memang sering kita ngobrol tentang apa hambatan kita di kelas. Nah, kita dengan rekan sejawat, terutama dengan guru yang satu mapel. Jadi kita bisa kalau satu mapel itu kan lebih karakteristik mata pelajaran itu kan sama. Oke. Terima kasih Mbak Rima. Kira-kira dari pertemuan hari ini apa yang ini luar biasa ya, saya diobservasi oleh Bu Lucy ya, sebenarnya itu luar biasa sekali. Itu bisa sebagai ajang saya evaluasi diri ya ketika saya mengajar, karena memang evaluasi itu kan sangat kita butuhkan sebagai seorang pengajar. Yang pertama itu sebagai evaluasi, sehingga kesulitan apa yang kita alami di kelas itu kita bisa gali lagi solusi yang bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Mbak Rima. Sampai ketemu di lain waktu untuk kita membicarakan hal-hal yang lebih lagi seperti itu. Demikian pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih kepada Bu Harima dan terima kasih kepada Bu Dani. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Terima kasih.